Kenapa mesti sambung kalau bisa langsung tanpa sambungan? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan skinning carbon fiber ke media helm ini. Ini basic helm Carglass ya lur, dan bentuknya itu bulat seperti ini. Nanti akan kita skinning dengan carbon fiber. Akan seperti apa hasilnya? Simak terus. Untuk yang pertama, yang jelas di sini kita bongkar terlebih dahulu untuk helmnya dari isi styrofoamnya. Terus ada keling-kelingnya, karet, dan juga untuk talinya di sini tidak kita bongkar ya lur, karena susah, takut rusak. Jadi seperti ini saja. Setelah itu akan kita bersihkan catnya. Kenapa harus dibersihkan? Kenapa nggak diamplas saja? Sebenarnya ini mengurangi resiko karbon fiber copot ya lur, karena resin itu panas. Jadi kalau di bawahnya itu ada cat, itu kemungkinan catnya yang akan terangkat atau kalah dengan resinnya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya kenapa cat lama harus dibuang terlebih dahulu. Lalu setelah kita buang catnya, di sini saya akan lukai menggunakan cutter untuk medianya. Di sini bertujuan agar lem atau perekat untuk karbon fibernya nanti bisa merekat dengan kuat ya lur. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa dasaran cat lama harus atau rata-rata dibuang. Itu karena seperti tadi, dan permukaannya pun untuk resin ataupun epoxy resin kalau bisa jangan terlalu licin ya lur. Jadi biar lebih merekat kuat untuk epoxy resinnya. Jadi amplas kasar atau dibikin seperti ini juga bisa. Oke, setelah seperti ini sekarang akan kita beri pembatas untuk bagian tengah. Jadi di sini kita menggunakan teknik sambung. Jadi nanti akan ada tutorial cara nyambung versi saya, nyambung carbon fiber ya lur. Di sini kita ambil bagian tengah, kita akan sambung di bagian tengah. Kenapa harus sambung? Ya sebenarnya lebih enak sambung ya lur, atau kita kerjainnya itu dari sebelah terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Setelah kita beri pembatas di bagian tengah, di sini akan kita lem menggunakan epoxy resin. Di sini yang saya gunakan yaitu epoxy resin dengan hardinernya, kemudian kita tambah aerosil biar tidak terlalu encer. Lalu ada pigmen warna resin warna hitam seperti ini. Untuk lem carbon fiber yang berbahan resin tapi kelas di toko bangunan juga sudah pernah kita upload ya lur. Untuk takarannya berapa bang? Di sini saya menggunakan takaran yang sesuai atau istilahnya sudah saya riset sesuai dengan karakter suhu udara di daerah saya ya lur. Dan ini pun lagi musim hujan seperti ini. Jadi beda produk, beda cuaca, kadang bisa beda takarannya. Nah oke, setelah beres seperti ini kita oles lemnya atau epoxy resin yang kita campur aerosil dan juga pigmen warna, kita diamkan sampai kering sentuh. Jadi kering lengket-lengket seperti itu ya lur. Sambil nunggu di sini kita potong terlebih dahulu untuk karbon fibernya. Untuk motong karbon fiber usahakan pakai laban biar anyamannya itu tidak buyar atau tidak berantakan. Setelah kita potong, saatnya kita ke penempelan. Pastikan lem yang kita oles tipis merata tadi sudah kering sentuh seperti ini. Jadi kering sentuh ya lur, atau istilahnya setengah kering. Kemudian akan kita tempelkan karbon fibernya seperti ini. Untuk penempelan bisa dari samping ataupun bisa dari tengah ya lur. Jadi sesuai kenyamanan saja. Kalau di sini saya letakkan terlebih dahulu seperti ini dari tengah. Kemudian untuk mengusap atau merekatkannya saya urut dari bagian bawah terlebih dahulu. Jadi nanti untuk buangnya itu ke tengah. Jadi bebas ya lur, sesuai kenyamanan saja. Dan seperti inilah kalau kita merekatkan atau istilahnya masang karbon fiber dari sisi sebelah terlebih dahulu. Itu motif di bagian tengah itu yang lari seperti ini. Jadi kenapa tidak bisa kita bikin utuh? Sebenarnya bisa, cuman nanti akan ada bagian motif yang terlalu renggang anyamannya karena terlalu ditarik, ataupun ada resiko saat kita ngerjain atau nempelin yang sebelah sini dan lem yang sebelahnya sudah kering. Jadi tidak keburu saat penempelan kalau kita menempelkan secara utuh. Jadi di sini kita tempelkan dari sebelah terlebih dahulu agar lebih nyaman nyusunnya ya lur, atau istilahnya merapikannya itu lebih ada waktu karena kita tidak mikir yang sebelahnya lagi. Jadi kurang lebih kalau saya
ngerjain model sambungan di helm itu seperti ini. Kemudian sekiranya sudah lengket semua atau sudah kita susun rapi, itu untuk lebih-lebihnya bisa kita potong menggunakan gunting ya lur. Kita potong seperti ini. Untuk di bagian tengah kita potong pas di bagian sambungan lakban ya lur, seperti ini. Nah oke, setelah benar-benar kering bisa kita rapikan di bagian tepi-tepinya, kita ratakan sesuai dengan bentuk helm. Lalu apakah bisa ngarbon helm ini hanya sekali atau istilahnya tanpa sambungan? Bisa ya lur, cuman ya itu untuk harganya berbeda pastinya. Dan lagian untuk helm resmi keluaran pabrik pun ada sambungan di bagian tengah ya lur, jadi kita ngikutin yang sudah ada saja. Nah oke, setelah itu di sini akan kita potong bagian tengah. Untuk cara motongnya kita bungkus menggunakan lakban, ngikutin di bagian lakban bawah yang kita tempel pertama tadi, jadi biar bisa lurus untuk motongnya nanti. Kemudian sebelum kita potong, di sini saya tetesin menggunakan lem G seperti ini untuk di bagian karbonnya. Ini sedikit saja untuk tetesinnya, jangan terlalu banyak, nanti ada bercak putih. Jadi kita tetesin dikit-dikit seperti ini agar anyamannya saat kita potong itu tidak berantakan atau tidak terangkat. Setelah lemnya kering, di sini kita potong mengikuti garis dari lakban yang kita tempel tadi agar potongannya itu benar-benar lurus ya lur. Motongnya pastikan untuk bahan karbon fibernya itu sampai benar-benar terpotong, baru diangkat untuk isolasinya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk cara saya menyambung karbon nantinya. Saya tempel sebelah terlebih dahulu, kemudian kita potong seperti ini. Pemotongannya pun juga harus rapi dan lurus agar nanti sambungannya pun bisa bagus ya lur, seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Untuk lanjut di bagian sampingnya juga sama, kita tutup terlebih dahulu untuk karbon yang kita tempel tadi. Kita tutup mengikuti garisnya. Setelah itu akan kita lanjutkan ke pemasangan karbon fibernya di sisi sebelahnya ya lur. Untuk caranya atau stepnya sama seperti tadi, kita oleskan lem epoxy resinnya terlebih dahulu seperti ini. Kita oles secara tipis dan merata, setelah itu kita tempelkan. Pastikan untuk penempelannya juga harus rapi dan rata ya lur, jangan sampai ada bagian yang terlipat. Lalu usap secara perlahan sambil ditekan agar karbon fibernya itu merekat dengan bagus. Setelah itu kita potong di bagian tepi-tepinya seperti ini. Setelah menempel dengan bagus dan rapi, lalu kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering. Setelah itu di sini akan kita potong setelah kering tadi ya lur. Untuk pemotongan di bagian sambungan atau di bagian tengahnya, untuk prosesnya sama seperti tadi, kita tutup terlebih dahulu menggunakan lakban seperti ini, mengikuti garis yang bawahnya agar rapi. Lalu kemudian kita menggunakan lem G, kita tetesin secukupnya atau sedikit saja, jangan terlalu banyak di bagian pinggir atau dekat dari lakban yang kita pakai untuk penutup. Lalu kemudian kita potong menggunakan cutter. Jadi lem G tadi bertujuan agar anyaman dari serat karbon fibernya itu tidak berantakan saat kita potong ya lur, atau istilahnya jaga-jaga saja. Nah oke, setelah kita potong dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk cara saya menyambung karbon fiber skinning itu seperti ini ya lur, dan hasilnya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita lanjut ke resin. Di sini akan kita cor menggunakan resin bening sebanyak 3 lapis yang pertama. Untuk pengecoran ini pelan-pelan saja, setiap lapisnya jeda kering lengket itu saya langsung tumpuk lagi ya lur untuk pengaplikasian resinnya. Jadi setelah kita tempelkan, kita cor menggunakan resin pelan-pelan saja, jangan langsung banyak, nanti deletek-deletek atau delewer-delewer. Seperti ini kurang lebih sampai menutup semua ke bagian dari karbon fibernya. Kemudian setelah itu di sini akan kita amplas. Setelah kering kita diamkan 1 hari, lalu kita amplas menggunakan amplas ukuran 120. Untuk amplas pertama kita amplas kering, tidak memakai air, jadi kita amplas seperti ini. Untuk pengamplasan pastikan jangan sampai terkena ke bagian motif karbon fibernya ya lur, nanti bisa botak. Lalu untuk membersihkan bekas amplasan yang putih-putih itu saya menggunakan thinner. Jadi saya lap menggunakan kain yang dibasahi dengan thinner seperti ini. Setelah itu akan kita lanjut cor resin lagi sebanyak 2 lapis. Di sini untuk permukaan atas saya menggunakan resin yang berwarna pink atau resin dari Yukalak, yang untuk pengamplasan nanti lebih enak ya lur, karena kekerasannya mantap. Kita oles sebanyak 2 lapis, lalu kita diamkan kering, kita diamkan selama 1 hari. Seperti ini hasilnya. Lalu akan kita amplas. Di sini
akan saya amplas menggunakan amplas ukuran 240 dan air. Jadi untuk pengamplasan di sini harus sampai benar-benar halus ya lur. Jadi misalnya kalau masih ada bagian yang botak terkena amplas atau pengamplasannya sampai terkena ke motif karbonnya, itu bisa dicocol menggunakan resin lagi. Nah oke, setelah kita amplas seperti ini, kita akan lanjut ke amplas yang lebih halus, ukuran amplas 400. Jadi pengamplasannya bertahap ya lur, dari yang 240 ke 400. Nanti bisa lanjut ke 600 lalu ke 1000. Setelah itu kita akan clear. Di sini akan kita clear sebanyak 1 lapis terlebih dahulu, akan kita clear dasar istilahnya, untuk melihat hasil sambungannya tanpa disemuk itu akan seperti apa ya lur. Jadi biasanya di sini saya setelah pengamplasan resin saya clear dasar seperti ini sebanyak 1 lapis, dan hasil dari sambungan karbon fibernya itu seperti ini. Untuk motifnya memang nggak ketemu ya lur, karena jarang kita dapat presisi, tapi kadang-kadang bisa nemu juga. Cuman tampilan sambungannya itu seperti ini. Ini belum di smoke atau tanpa smoke, jadi masih murni sambungannya. Dan hasilnya juga lumayan ya lur, lumayan rapet. Nah ini setelah beres, sebenarnya di bagian tengah akan ada motif. Jadi di sini akan kita amplas lagi menggunakan amplas ukuran 1000. Jadi helm ini ada permintaan dari customernya untuk menuliskan bagian nama atau tulisan nama di bagian depan, kemudian 2 garis kecil di bagian tengah. Jadi tidak perlu kita tutup menggunakan smoke. Untuk bagian sambungannya juga bisa kalau misalnya ada penambahan motif. Cuman untuk menutupi sambungan biasanya menggunakan smoke black juga bagus ya lur. Bebas sih sebenarnya, sesuai permintaan dari customer saja. Nah oke, untuk penambahan motifnya hanya seperti ini saja. Kemudian akan kita clear kembali sebanyak 2 lapis. Untuk clear finishing ini kita clear sebanyak 2 lapis. Untuk di lapis pertama itu kita spray kering atau kabut-kabut saja seperti ini sampai terlihat basah sedikit, atau jangan langsung glossy ya lur. Setelah itu kita beri jeda setengah jam dan akan kita lanjut ke pengekliran sampai terlihat glossy atau wet look pastinya. Untuk secara tampilan mantap juga ya lur. Ini helm car gloss yang bulat itu di skinning carbon fiber dengan motif kubus Rubik. Ini bukan yang heksagon. Kalau yang heksagonal itu lebih kecil motifnya. Dan ini hasilnya setelah kita pernis finishing 2 lapis. Mantap ya lur, kayak sisik ular kalau kita lihat secara nyata itu seperti ini. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan di dalam video kita kali ini, cara nyambung carbon fiber atau skinning carbon fiber dengan teknik sambung di media helm. Dan hasilnya seperti ini. Untuk sambungannya bisa ditutup menggunakan smoke atau yang lainnya. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita, di subscribe biar tidak ketinggalan. Jagain helm agar tidak diambil orang, dan thank you. I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back.